Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hidayatuna yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas tentang kota Sodom, tempat di mana kaum Nabi Lut tinggal, dan kota yang ternyata hancur dihantam meteor. Nabi Lut alaihissalam adalah anak keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut diangkat menjadi rasul saat Nabi Ibrahim masih hidup. Keduanya pun pernah menyiarkan agama Allah secara bersama-sama di negeri Mesir. Sampai pada suatu hari Allah meminta Nabi Lut untuk meninggalkan Mesir menuju ke sebuah tempat bernama Sadum atau Sodom di Yordania. Saat pertama kali menginjakkan kaki di negeri Sodom, Nabi Lut sangat terkejut dengan tingkah laku kaum tersebut. Mulai dari pencurian yang merajalela hingga yang paling mengejutkan adalah karena kaum Sodom menyukai sesama jenis. Kaum Sodom inilah yang pertama kali melakukan hal yang dalam istilah masa kini disebut sebagai lesbi, gay, atau LGBT dan telah diabadikan oleh Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 80 yang berbunyi Waluton idh qala liqaumihi atattunal fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, yang artinya, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu. Perlahan-lahan Nabi Lut mulai mengajak kaum Sodom untuk menghilangkan kebiasaan tersebut. Namun Nabi Lut justru mendapat penolakan yang keras, bahkan diancam diusir dari negeri Sodom. Akhirnya Nabi Lut pun menjadi musuh bersama kaum Sodom. Namun Nabi Lut tetap menunjukkan sikap yang sabar dalam menyampaikan kebenaran kepada kaum Sodom tanpa pernah membalas ataupun marah, sembari selalu mengingatkan akan balasan dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mereka tetap melakukan perbuatan tercela tersebut. Namun kaum Sodom justru menantang Nabi Lut agar mendatangkan azab yang kerap ia sampaikan. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menimpakan azab kepada kaum Sodom dengan bentuk yang sangat mengerikan. Al-Quran menceritakan tentang dahsyatnya azab kaum Sodom dengan menyebutkan bahwa tanah tempat mereka berpijak dibalikkan. Kota mereka pun kemudian dihujani dengan batu-batu dari tanah yang terbakar, sebagaimana diceritakan dalam surat Hud ayat 82 yang berbunyi falamma jaa amruna ja'alna 'alaiha safilaha wa antarna 'alaiha hijaratan min sijjilin mandud. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah atau kami balikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Baru-baru ini para peneliti dari Trinity Southwest University menemukan fakta yang lebih mengerikan, karena kota Sodom terindikasi hancur bukan hanya karena gempa namun juga karena ledakan sebuah meteor. Bahkan hasil penelitian tersebut telah mereka presentasikan pada pertemuan tahunan American Schools of Research bulan November 2018 lalu. Para arkeolog tersebut mengatakan bahwa ledakan meteor di atas langit Laut Mati sekitar 3.700 tahun lalu adalah penyebab hancurnya kaum Sodom dan menewaskan puluhan ribu orang. Kesimpulan tersebut mereka sampaikan setelah melakukan penggalian selama 13 tahun di situs purbakala Tal El Hammam yang dipercaya sebagai kota tempat tinggal kaum Sodom dahulu kala. Tal El Hammam adalah sebuah wilayah yang diyakini di sana pernah berdiri sebuah kota berukuran 5 kali lebih besar dari kota-kota lain pada zaman perunggu dan dilindungi oleh tembok setebal 3 meter dengan tinggi 15 meter dan membentang sepanjang 2,5 kilometer. Namun tembok yang kokoh tersebut hancur berantakan ketika sebuah meteor meledak di langit dan gelombang serta batu-batu luar angkasa hasil ledakannya menyapu kawasan itu.
Ledakan tersebut menghapuskan seluruh kehidupan kota-kota zaman perunggu tengah dan menghancurkan area seluas 500 km persegi. Bahkan wilayah itu tidak lagi ditempati manusia selama 600 sampai 700 tahun setelah bencana terjadi. Para arkeolog tersebut mengatakan bahwa bukti pertama yang menunjukkan adanya ledakan meteor adalah kehancuran serta kerusakan dinding kota yang memiliki pola arah tertentu. Dengan kata lain, puing-puing dan pola kerusakan dinding kota mengikuti arah sapuan gelombang yang disebabkan oleh ledakan meteor tadi. Bahkan selanjutnya mereka juga menemukan sebuah pecahan tembikar yang salah satu sisinya meleleh dan berubah menjadi kaca. Perubahan seperti itu hanya bisa terjadi jika tembikar terpapar panas yang sangat tinggi hingga ribuan derajat Celcius. Selain itu, lapisan tembikar yang meleleh dan berubah menjadi kaca itu tebalnya hanya 1 mm. Hal ini menunjukkan bahwa paparan panas ekstrim hanya terjadi dalam waktu sangat singkat. Berangkat dari temuan itu, para ilmuwan memperkirakan bahwa tembikar tersebut terpapar gelombang dengan suhu antara 8.000 sampai 12.000 derajat Celcius dalam waktu kurang dari beberapa milidetik. Selama penggalian, para peneliti juga menemukan banyak lapisan lahar dan batu basal. Para peneliti juga mengatakan bahwa akibat gelombang panas berkekuatan tinggi tersebut, lapisan garam di bawah permukaan Tal El Hammam terangkat ke atas dan memenuhi permukaan tanah. Akibatnya tanah-tanah pertanian tak lagi subur dan tak bisa ditanami selama ratusan tahun. Hal di atas sangat mirip dengan apa yang disebutkan Allah dalam surat Hud ayat 82. Peristiwa ledakan meteor seperti ini pernah terjadi pada abad ke-20 dan menjadi salah satu ledakan terhebat dalam sejarah saat sebuah meteor meledak di atas langit Tunguska, Siberia pada Juni tahun 1908 dan meratakan area hutan seluas 2.150 km serta melenyapkan lebih 80 juta pohon. Namun ledakan meteor di Tal El Hammam memang jauh lebih dahsyat dibandingkan ledakan di Tunguska tersebut. Ledakan meteor di Tal El Hammam diperkirakan setara dengan ledakan yang dipicu oleh senjata nuklir berdaya ledak 10 megaton TNT atau 600 kali lipat lebih kuat daripada ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang mengakhiri Perang Dunia Kedua. Sekian penjelasan dari kami, semoga dengan mengetahui dan mempelajari kisah nabi-nabi terdahulu dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.